Selamat malam Bapak Ibu, kita bersyukur kembali kita diingatkan melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu kita mau menaikkan pujian Hampirlah Padaku Tuhan. Tuhan Yesus penebusku, dengar doaku, hampirlah padaku Tuhan, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku, hampirlah padaku Tuhan, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan Maha Kasih, aku berseru di kaki-Mu penebus, aku berteluh. Yesus, Yesus, dengar doaku, hampirlah padaku Tuhan, berilah berkat-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kembali kami boleh bersekutu melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami, boleh mengikuti persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau menaikkan pujian kembali, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan
mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menaikkan pujian kembali, penuhilah hatiku. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita kembali menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, bahkan juga sampai dengan malam hari ini kembali kami dihimpunkan di dalam persekutuan doa online. Kami akan melanjutkan Tuhan pembacaan kami dari kitab Ayub. Kiranya Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, maupun setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, kembali diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan pembacaan Kamis yang lalu. Dari Ayub memasuki pasalnya yang ke-15, sekarang kita akan membaca mulai dari ayat 17 sampai ayatnya yang ke-35. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkanlah aku dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan, yakni apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya, demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya, pada masa damai ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan yang menggagahinya laksana raja yang siap menyergap. Karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah dan berani menentang yang maha kuasa. Dengan bertegang leher ia berlari-lari menghadap dia. Dengan perisainya yang berlapis tebal, mukanya telah ditutupinya dengan lemak dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan. Ia takkan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi.
Ia tidak akan luput dari kegelapan, tunasnya akan dilayupkan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutnya. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia, karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya, dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya dikandung hati mereka. Ya, sedemikian pembacaan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, Saudara, kita mungkin seringkali dapat berbeda pendapat ya dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah misalnya dengan pasangan kita ya, kalau dalam konteks di rumah, atau juga dengan anak kita, atau dengan orang tua kita jika kita masih memiliki orang tua, atau juga dalam konteks pekerjaan dengan karyawan, dengan atasan, ya mungkin kita bisa berbeda pendapat. Nah, pengalaman Bapak Ibu saya di rumah juga sering ya perbedaan pendapat itu terjadi dengan pasangan saya, istri saya, atau anak saya. Suatu ketika waktu itu kami memikirkan untuk sekolah anak saya, apakah dia harus ikut playgroup terlebih dahulu ya, atau dia langsung masuk TK begitu ya. Nah, situ pernah kami terjadi perbedaan pendapat saya dengan istri saya. Nah, mungkin ketika pendapat kita ini mungkin tidak didengar ya, tidak diabaikan atau diabaikan begitu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang akan terjadi? Nah, biasanya kita menjadi kesal. Ya, orang itu menjadi kesal kalau pendapatnya tidak digubris, ya, tidak didengarkan atau diabaikan begitu. Kita bisa merasa jengkel, merasa marah. Apalagi kalau misalnya di dalam konteks bisnis perusahaan itu adalah bawahan kita, karyawan kita. Ya, kita bisa menjadi marah. Mungkin kita pecat begitu ya, tuh si karyawan yang nggak dengerin saya. Atau di sisi lain, orang juga bisa berusaha untuk memahami ya kondisi atau rekan, klien, pasangan tadi yang mungkin kita coba memahami saat itu dia kondisinya mungkin sedang bad mood, perasaannya mungkin sedang tidak baik, sehingga dia merespon demikian, mengabaikan pendapat kita, atau dia tidak menangkap maksud kita, pandangan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini ya kita tahu Elifas sebagai yang tertua dari teman Ayub. Kelihatannya Elifas juga merasa jengkel dengan ungkapan-ungkapan Ayub, karena Ayub seakan-akan mengabaikan pendapat, pandangan dari teman-temannya, terutama Elifas yang dituakan. Sehingga di dalam bagian ini ya kami selalu sudah dibacakan ayat pertama, Elifas kembali berbicara. Jadi mungkin kalau digambarkan sebagai ronde kedua begitu ya pertandingan perdebatan ini. Ada beberapa hal yang Elifas tuduhkan kepada Ayub ya. Kalau di bagian pertama kemarin ya kami selalu, yaitu Elifas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu kepada ucapan Ayub sendiri begitu ya. Ini istilahnya Elifas itu menggunakan pertanyaan retoris. Katakan begini, kalau kita perhatikan pembacaan kami selalu, kesalahan mula yang menghajar mulutmu, dan bahasa yang licik yang kau pilih. Lalu ayat 16, lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Nah, Bapak Ibu, di dalam bagian ini ya, tadi kita sudah baca ayat 17 sampai 35, Elifas menguraikan nasib orang fasik tersebut.
yang ditujukan kepada Ayub. Ya, jadi menurut Elifas itu orang fasik itu sepanjang hidupnya akan menderita dan ketakutan. Ya, ayat 20 dia katakan orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Seakan-akan ini menjadi pukulan balik kepada Ayub ketika Ayub kemarin berargumentasi, berpandangan, lalu Elifas menyerang balik Ayub di dalam percakapan atau perdebatan ini. Dan akhirnya orang fasik ini yang katanya sepanjang hidupnya bakal menderita dan akhirnya dia akan binasa. Itu Elifas ungkapkan di ayatnya yang ke-32. Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya, dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Ya, pukulan kedua bagi Ayub. Nah, mengapa mereka akan binasa? Ya, jadi menurut Elifas hal ini karena disebabkan karena hidup orang-orang fasik ini menentang Tuhan. Dia berani kepada Tuhan, dia berani memberontak kepada Tuhan. Dan Elifas katakan karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah dan berani menantang yang Maha Kuasa. Dengan bertegang leher ia berlari-lari menghadap dia dengan perisainya yang berlapis tebal. Nah, tentu di sini Elifas masih membawa pandangan dari yang sama ya dengan teman-teman yang lain bahwa orang fasik, orang jahat itu pasti akan mengalami celaka ya. Nasibnya itu berakhir dengan tidak baik begitu. Dan bahkan orang fasik ini disamakan dengan orang-orang yang berani melawan Allah, membantah Allah, mempertanyakan kepada Allah. Dan itu dikategorikan sebagai orang-orang fasik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ucapan Elifas menciptakan satu tembok ya dalam tanda kutip antara Ayub dengan ketiga temannya. Ya, jadi perkataan Elifas ini jadi mempertajam suasana yang memang tadinya tidak enak di dalam percakapan-percakapan awal antara Ayub dan teman-temannya. Lalu dengan pernyataan Elifas sehingga suasana yang tidak enak ini menjadi konflik terbuka begitu. Yang lebih tajam ya, menegangkan di dalam percakapan itu. Lalu Bapak Ibu, apa yang mau kita renungkan ya dari pembacaan ini sebagai refleksi kita malam hari ini? Nah, yang pertama memang kita melihat bahwa Elifas ini melontarkan tuduhan yang penuh kemarahan karena Ayub tidak mengikuti pandangan dia, pendapat dia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, kita juga seringkali menjadi marah ketika orang lain tidak setuju misalnya dengan pandangan kita atau pendapat kita. Kami selalu sudah disinggung ya. Misalnya dalam konteks keluarga tadi ya, pekerjaan, pelayanan, sehingga kita tidak lagi menjadi bijak dan kita terjebak, terbawa emosi, kita menjadi marah karena pandangan atau pendapat kita diabaikan oleh orang lain. Lalu yang kedua Bapak Ibu, sikap atau pandangan kita terhadap sesuatu seharusnya tidak menggantikan kasih. Ya, terkhusus bagi mereka yang saat itu membutuhkan pengertian dari kita. Misalnya orang itu sedang dalam pergumulan berat ya, sakit, tertimpa musibah. Lalu mereka ini membutuhkan pengertian yang lebih dari saudara-saudaranya atau sahabat-sahabatnya. Dan itulah sebenarnya yang terjadi kepada Ayub. Ya, Ayub butuh pengertian lebih di dalam situasi seperti itu. Nah, tentu kita harus menjadi berkat ya
Apa yang bisa kita lakukan bagi saudara kita dalam situasi seperti ini. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati kita untuk mengantarkan kita memasuki doa syafaat kita bersama. Amin. Silakan mengambil waktu teduh. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Mari Bapak Ibu mengambil posisi doa yang baik. Kalau Bapak Ibu bisa berlutut di rumah, saya persilahkan untuk Bapak Ibu berlutut. Untuk pokok doa yang pertama, kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita doakan pasca bencana banjir di Flores, NTT. Kiranya Tuhan memakai baik tim penanganan bencana, sukarelawan yang membantu saudara-saudara kita di sana yang tertimpa bencana banjir ini. Lalu juga kita doakan terus untuk proses vaksinasi dalam saat ini lansia dan kemudian terus bergerak ke masyarakat yang lain dan juga pendistribusian vaksin boleh berjalan dengan baik. Dan juga kita doakan untuk pemulihan ekonomi. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Untuk pokok doa yang kedua, kita doakan untuk pelayanan di GKJH, terkhusus untuk ibadah emeritasi dan pentahbisan yang akan diadakan Senin 26 April jam 5 sore. Kita doakan untuk panitia kecil yang sudah dibentuk di dalam persiapan ini, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita juga doakan untuk pelayanan online yang masih kita garap, baik dalam ibadah umum, sekolah minggu, lalu KTB Remuda, dan juga pelayanan-pelayanan lain. Kita juga doakan untuk calon-calon BP baru dan juga rencana pelantikan BP baru. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Untuk pokok doa yang ketiga, kita juga doakan untuk POS dan juga PAUD. Kita berdoa bagi rohaniwan di sana, Pak Didit dan keluarga. Kita doakan, dan juga untuk BP POS di sana, aktivis boleh bekerja sama di dalam mengembangkan pelayanan di sana. Kita juga untuk berdoa untuk
persiapan belajar mengajar PAUD di tahun ini akan dimulai bulan Mei. Tuhan menolong para guru untuk mempersiapkan dengan baik dalam masa pandemi yang masih belum usai ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama. Untuk pokok doa yang keempat, kita doakan untuk pergumulan jemaat baik di Jembatan Hitam maupun di Pos Cengklong. Untuk para orang tua, lansia, kiranya Tuhan memakai keluarga yang mendampingi merawat mereka menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Kita juga berdoa untuk pergumulan ekonomi, usaha pekerjaan jemaat, dan juga dalam mendampingi anak-anak mereka dalam proses belajar mengajar yang mungkin masih dilakukan via online, dan berbagai pergumulan lain. Mari kita berdoa untuk pergumulan jemaat. Yang terakhir, kita akan berdoa untuk pergumulan pribadi kita masing-masing. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu doa. Bapa di dalam surga, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami kepadamu. Kiranya apa yang kami mohonkan, kami nyatakan untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja kami, untuk keluarga, pergumulan pribadi kami. Tuhan nyatakan yang baik atas setiap permohonan ini, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk sisa waktu kami malam hari ini, dan juga waktu istirahat kami, kiranya Tuhan berkati. Kami mau menutup menyempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.